kepikiran nggak sih, kenapa ya cara kita bersikap, cara kita ngobrol, itu bisa beda sama orang dari negara lain? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana budaya itu ngebentuk siapa kita sebagai sebuah bangsa. Dan gimana nilai-nilai yang nggak kelihatan itu ternyata jadi wajah negara kita di mata dunia. Coba deh kita pikirin, apa sih yang benar-benar bikin satu bangsa itu unik? Oke, mungkin makanan atau bahasanya beda ya. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, ada sesuatu yang jauh lebih fundamental. Sesuatu yang ngebentuk cara kita mikir, cara kita bertindak. Dan jawabannya ternyata bukan cuma di permukaan. Pembeda yang paling hakiki itu adalah serangkaian nilai yang kita semua pegang bareng-bareng sebagai satu masyarakat. Nah, inilah fondasi tak terlihat yang membangun karakter unik sebuah bangsa. Jadi, gimana ceritanya nilai-nilai yang abstrak ini bisa berubah jadi sesuatu yang nyata, jadi identitas nasional yang kita kenal? Oke, yuk kita bedah perjalanannya selangkah demi selangkah. Kuncinya itu ada di konsep budaya nasional. Jangan langsung kepikiran tarian atau musik ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal inti dari nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah kita. Anggap aja ini semacam DNA sosial yang ngebentuk kita itu siapa sebagai sebuah bangsa. Prosesnya ini ngalir banget loh, semua berawal dari nilai-nilai luhur yang tumbuh di masyarakat. Nilai-nilai ini kemudian melahirkan berbagai macam budaya lokal yang kaya. Nah, saat budaya-budaya lokal ini saling ketemu, saling berinteraksi, akhirnya terbentuklah budaya nasional yang kuat. Dan dari situlah lahir jati diri bangsa kita yang khas. Oke, ngomongin teori mungkin agak abstrak ya. Gimana kalau kita lihat contoh nyatanya aja, biar lebih kebayang gitu. Nah, kisah para pelajar kita di luar negeri itu contoh yang pas banget. Coba bayangin deh, anak-anak muda kita yang lagi belajar di berbagai negara di dunia. Mereka mungkin bawa koper, isinya buku sama laptop, tapi sadar atau enggak, di dalam diri mereka juga bawa sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu budaya Indonesia. Dan yang menarik tuh, ini, di tengah pergaulan internasional, ada sebuah pola yang sering banget muncul. Pelajar-pelajar kita itu sering dikenal karena 3 sifat ini, sopan, ramah, dan suka nolong. Ini bukan kebetulan loh. Tapi pertanyaannya, kenapa ya? Kok bisa sih karakter-karakter positif kayak sopan, ramah, suka bantu, ini seolah jadi ciri khas mereka, padahal mereka lagi jauh banget dari rumah? Jawabannya, ya balik lagi ke akar kita. Karakter mereka itu terbentuk karena mereka dibesarkan di lingkungan, entah itu keluarga, sekolah, masyarakat, yang tradisi dan budayanya memang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur tadi. Mereka itu bisa dibilang adalah produk dari budaya kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Sikap dan karakter mereka sehari-hari di negeri orang, itu secara otomatis, secara langsung, jadi cerminan identitas bangsa Indonesia secara keseluruhan. Jadi setiap senyuman ramah, setiap bantuan yang mereka tawarkan, itu seolah-olah lagi bilang, beginilah Indonesia. Wah, dalam juga ya pembahasannya. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita tarik dari semua ini? Yuk kita rangkum bareng-bareng. Intinya tuh gini. Kita semua, setiap individu, adalah duta bangsa. Karakter pribadi kita yang dibentuk dan dipupuk oleh budaya kita pada akhirnya jadi wajah Indonesia di panggung dunia. Jadi, apa yang kita lakukan, cara kita bersikap, itu maknanya jauh lebih besar dari yang kita sadari. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang sifatnya sangat personal. Kalau karakter kita adalah cerminan bangsa, coba deh kita renungkan sejenak, kira-kira nilai luhur apa ya yang sedang kita tunjukkan ke dunia lewat sikap kita setiap hari?